Selamat datang di podcast Orang Dalam Nepotisme versus Anak Skill. Pernah gak sih kamu ngerasa kalah start? Bukan karena kamu gak pintar, tapi karena ada anak orang dalam. Di satu sisi, ada orang naik jabatan karena marga. Di sisi lain, ada anak skill yang lembur, kursus, tetapi tetap dibilang kurang berpengalaman. Di episode kali ini, aku akan ngobrol jujur siapa yang sebenarnya lebih kuat di dunia kerja sekarang. Kalau kalau boleh tahu, apa sih nepotisme itu? Nah, ngomong-ngomong soal nepotisme, istilah ini sebenarnya datang dari bahasa lain, yaitu nepos, yang dimana artinya itu anak saudara. Nah, menurut beberapa peneliti, yaitu menurut Oz C. Merci tahun 2003, nepotisme itu boleh ditarifkan sebagai pencapaian proses pengambilan dan proses pemilihan yang dimana penyediaan keadaan kerja itu menjadi lebih baik, kemudian keuntungannya yang serupa tanpa mengira pengetahuan, kemahiran, tahap pendidikan, dan pengalaman. Tetapi ini tuh disebabkan oleh hubungan keluarga mereka. Selanjutnya ada pengertian lain, yaitu pengertian nepotisme menurut agama Islam, yaitu menganjurkan untuk mendahulukan pemberian atau mementingkan sanak saudara maupun teman sendiri, kayak terutamanya itu hal sedekah, infak, dan zakat yang betul-betul membutuhkan dan mendesak. Di bawah ini ada ayat An-Nahl ayat 90 yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Nah, dari penjelasan menurut Osse Merci dan menurut Islam itu dapat disimpulkan bahwa arti nepotisme itu ketika seseorang memakai jabatan atau posisi itu mendahulukan keluarga ataupun kerabatnya di atas kepentingan umum ya. Nah, bukan karena orang itu mampu kayak memiliki keahlian, dia bisa apapun itu yang bisa dia lakukan. Nah, itu karena dia memiliki ikatan hubungan darah ataupun ya karena mereka saudara gitu. Nah, terus jadi tuh diprioritaskan karena saudara. Nah, bukan karena kompetensi. Nah, eh, itu tuh karena kesempatannya itu eh, harusnya itu terbuka buat banyak orang, malah dipersempit hanya untuk lingkaran terdekatnya saja gitu. Nah, nepotisme itu kan ada ciri-cirinya ya. Sebutin ya. Kalau kita lihat di mana-mana gitu ya, nepotisme itu punya beberapa ciri yang gampang kebaca. Nah, yang pertama itu pelaksanaan jabatan atau posisi biasanya sangat otoriter. Nah, keputusan itu diambil sepihak dari atas tanpa proses yang transparan ataupun bisa disebut juga musyawarah, karena kursinya memang sudah dipersiapkan buat orang tertentu. Nah, yang kedua itu sering banget kelihatan kurangnya kejujuran seseorang dalam menjalankan amanatnya yang diberikan, dalam menjalankan amanatnya. Nah,
Jadi tuh orangnya itu yang dipilih bukan karena paling mampu, tetapi karena ya mereka asal ngerjain aja. Nah, kalaupun mereka salah, mereka tetap dibela karena dia punya orangnya itu siapa, itu kayak orang dalamnya itu siapa gitu. Nah, yang ketiga itu dampak itu yang paling kerasa ya. Jadi kesenjangan antara uh, munculnya adanya kesenjangan dan ketidakadilan dalam uh, pelaksanaan pekerjaan maupun pemberian fasilitasnya. Nah, sementara di sisi lain itu harus kerja keras berkali-kali lipat untuk kesempatan yang sama gitu. Di sini moralnya itu turun, nah rasa percayanya itu juga pelan-pelan lama-lama menghilang. Kan kalau nepotisme itu kan ada jenis-jenisnya ya. Nah, ada dua jenis. Nah, itu yang pertama nepotisme ikatan kekeluargaan. Itu kayak gimana ya? Nah, itu tuh posisinya itu tertentu di jajaran pegawai negeri. Banyak yang berasal dari keluarga yang sama. Ini tuh bisa kita ketahui dari kemiripan wajah atau nama belakang yang sama. Nah, yang kedua organisasional tribalis, itu dia penempatan orang-orang dari partai yang sama untuk mengisi posisi penting di pemerintahan. Eh, kan kalau nepotisme itu kan ada dampaknya ya. Nah, jadi dampaknya itu apa saja ya? Nah, yang pertama itu munculnya diskriminasi dalam kesempatan berkembang. Orang yang nggak punya koneksi sering skip dari pelatihan, promosi, atau proyek bagus. Bukan karena mereka nggak mampu, tetapi karena kursinya sudah diambil duluan sama orang dalam. Nah, akhirnya banyak karyawan yang sia-sia berusaha karena hasilnya kayak sudah diatur gitu loh. Jadi mereka tidak dapat kursinya gitu. Nah, yang kedua itu nepotisme itu bikin konflik loyalitas di dalam organisasi. Nah, misalnya satu anggota keluarga jadi atasan, langsung anggota keluarga lain mengikuti jadi atasan juga. Nah, kita tuh eh, ketika harus menegur atau menilai kerja, dia kebentuk perasaan antara mau adil ke tim, tapi juga nggak enak sama keluarganya. Eh, Nah, di situasi gini tuh nggak gampang. Di situasi kayak gini gampang banget pecah jadi gosip. Jadi jadi banyak diomong sama orang-orang. Nah, yang ketiga itu nepotisme jelas menutup kesempatan orang lain yang sebenarnya punya hak dan kemampuan buat berkembang ketika promosi dan fasilitas selalu jatuh ke orang yang punya nama belakang yang tepat. Jadi mungkin saudaranya, jadi emang saudaranya gitu. Nah, ini kita bahas anak skill itu sistemnya meritokrasi yang dimana artinya itu konsepnya mengutamakan kompetensi dan kinerja yang bagus untuk mencapai posisi atau jabatan tertentu. Jadi ada usahanya dulu ya sebelum menaiki jabatan. Jadi kita perlu belajar keahlian apa yang kita mampu. Jadi awal-awal emang kita perlu belajar, tidak harus menaiki langsung ke jabatan yang paling atas. Jadi kita harus memulai yang dari bawah terlebih dahulu. Nah, apa sih tujuan meritokrasi? Nah, kalau dijelaskan dalam buku Aksara Presisi Membangun Polri itu tujuannya adalah mewujudkan peluang keadilan dan kesejahteraan tanpa memandang latar belakang, suku, ras, agama, atau keluarga maupun keturunannya. Nah,
meritokrasi itu dipandang ideal karena memberi peluang bagi mereka yang berprestasi. Nah, tetapi juga dinilai tidak adil karena cenderung mengambilkan orang yang kemampuannya kurang menonjol. Nah, setahuku kan kalau meritokrasi itu kan ada dampaknya ya. Kita sebutin ya. Pertama, kalau posisi dan tugas dibagi ke orang yang paling terampil, hasil kerjanya hampir pasti lebih berkualitas. Tim jadi lebih produktif, karena yang pegang peran kunci memang orang-orang yang ngerti kerjaannya, bukan sekedar orang yang kenal siapa dia, kenalannya siapa, itu bukan. Kedua, meritokrasi ini bikin rasa keadilan lebih kerasa, yaitu semua orang dinilai dari kemampuan, bukan dari koneksi ataupun status sosial. Jadi orang yang merasa punya dia kesempatan di kalian tersebut itu masih ada kesempatan buat nunjukin skill mereka. Ini yang bikin kepercayaannya menjadi lebih kuat. Nah, yang ketiga itu memotivasi orang buat mengasah skill. Kayak karena mereka tahu yang dinilai itu cuma kinerja, mereka terdorong buat belajar, ambil pelatihan, kerja lebih serius, bukan main-main. Jadi kalau diambil kesimpulannya itu, obrolan orang dalam dan anak skill ini sebenarnya nunjukin dua wajah di dunia kerja sekarang ini. Nah, di satu sisi nepotisme kursi sering diisi karena kedekatan, bukan karena kemampuan. Jadi banyak talenta yang bagus yang keskip, banyak skill atau keahlian yang bagus jadi keskip, jadi sistemnya jadi ngerasa tidak adil ya. Terus di sisi lain meritokrasi itu sistemnya yang berbasis skill dan kinerja yang emang dia mampu. Nah, terus tetapi juga punya sisi gelapnya, yaitu belum sempat kelihatan kemampuannya bisa makin ketinggalan atau disalahin seolah-olah mereka kurang usaha, padahal struktur awalnya itu udah timpang gitu. Jadi sebenarnya bukan memilih salah satu ya antara orang dalam ataupun anak skill, tapi gimana caranya dorong ke lingkungan kerja yang tetap ngasih ruang buat koneksi, tetapi keputusan akhirnya tetap balik ke kapabilitas, supaya yang punya privilege itu tidak semena-mena ya kepada anak skill, dan yang berjuang pakai skill nggak terus-terusan kalah start oleh orang dalam ataupun disebutnya nepotisme. Kemudian di sini ada sumbernya, yaitu ada dua. Yang pertama Hermawan tahun 2020, rekrutmen dan seleksi antara nepotisme dan profesional, Umsida Press 1-65, dan yang kedua adalah kumparan, yaitu pengertian meritokrasi, dampak positifnya dan tujuannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.